64 tahun lalu, Presiden Soekarno menjadi target pembunuhan di Istana Merdeka. Mari kita kilas balik. 9 Maret 1960 siang, suasana mencekam terjadi di Istana Merdeka Jakarta ketika umat muslim tengah beribadah puasa Ramadan 1379 Hijriah. Saat itu, pilot Angkatan Udara Republik Indonesia bernama Daniel Alexander Maucar menerbangkan pesawat MiG-17 di atas Istana Merdeka hingga membuat bising. Tak berselang lama, Maucar memberondong Istana Merdeka dengan senjata Cannon 23 mm dari pesawat yang diterbanginya. Tembakan tersebut merontokkan tembok depan Istana Merdeka, bahkan tembus ke ruang makan Presiden Soekarno. Selain itu, tembakan yang dilesatkan juga menyebabkan pilar dari Istana Merdeka runtuh dan menimpa meja kerja Bung Karno. Tindakan sang pilot muda berusia 28 tahun itu diyakini sebagai upaya percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang tengah berada di Istana Merdeka. Untungnya sang proklamator selamat karena tengah memimpin rapat Dewan Nasional di gedung sebelah timur Istana Merdeka. Usai menghujani Istana Merdeka dengan tembakan, Maucar melesat ke Bogor dan melepaskan tembakan ke Istana Bogor. Setelahnya, Maucar terbang menuju Garut dan melakukan pendaratan darurat di area persawahan, daerah Leles. Di Garut, Maucar ditangkap oleh tentara divisi Siliwangi. Ia langsung dibawa ke Jakarta untuk melakukan berbagai pemeriksaan. Beberapa waktu berselang, Maucar diseret ke persidangan. Ia dituduh terlibat aksi makar dan percobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Namun Maucar mengelak atas tuduhan tersebut. Ia mengaku sudah tahu bahwa Presiden Soekarno sedang tidak berada di tempat, sehingga berani menembakkan peluru. Ada banyak rumor mengenai alasan Maucar nekat memberondong Istana Merdeka. Salah satunya karena ia merupakan komplotan yang berupaya untuk membunuh Bung Karno. Namun, motif sebenarnya dari aksi yang dilakukan Maucar tak terungkap. Pada akhirnya, Maucar dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati oleh jaksa militer di Pengadilan Militer Angkatan Udara di Jakarta. Namun, eksekusi hukuman mati terhadap Maucar tak kunjung terlaksana, sampai akhirnya ia mendapat pengampunan dari Soekarno pada 1964. Hukuman mati yang dijatuhkan ke Maucar akhirnya diganti menjadi kurungan penjara 8 tahun. Pada Maret 1968, Maucar dibebaskan oleh Presiden Soeharto pada era Orde Baru, usai melewati berbagai proses. Setelah bebas, Maucar mengubah jalan yang ditempuhnya. Dia memilih menjadi pendeta sampai tutup usia pada 16 April 2007.